Ketemu lagi dengan Kak Heni. Nah, anak-anak, Kak Heni harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan beribadah secara daring. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah bangunkan kami dengan pagi yang indah ini, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus dalam kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Nah, tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 343. Bersabdalah Tuhan. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Cynthia pada hari ini ya. Nah, Kak Cynthia akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai adik-adik di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, sehingga adik-adik dapat mengerti akan firman yang akan didengar nanti. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Nah, Kak Cynthia akan membaca pokok bacaan dari firman Tuhan pada hari ini yang Kak Cynthia ambil dari Sabda Bina Umat tanggal 23 Mei, Renungan Pagi. Pokok bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. 10 hari kemudian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Namun, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras dari langit. Lalu angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan semua murid dipenuhi dengan Roh Kudus.
Dan para murid itu bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Peristiwa turunnya kuasa Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem membuat para murid Yesus menjadi berani bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Para murid yang tadinya takut menjadi berani. Begitu juga dengan adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap berani untuk melakukan kebaikan, karena kuasa Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk selalu berbuat yang baik. Nah, bagaimana cara kita untuk berbuat yang baik? Misalnya, ada teman kalian yang jatuh pada saat bermain sepeda, kalian membantu untuk membangunkan, untuk menolong teman kalian. Kemudian kalau ada teman yang sedang bertengkar, kalian harus berani untuk melerai teman kalian itu. Lalu kalau di sekolah, teman kalian ada yang sakit, kalian bisa antar ke UKS sekolah ya, supaya teman kalian mendapatkan perawatan di sana. Dan juga kalau di rumah, kalian bisa bantu-bantu mama untuk jemur pakaian dan bersih-bersih rumah. Lalu bagaimana caranya supaya Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita? Caranya adalah rajin membaca firman Tuhan, kemudian rajin berdoa, lalu adik-adik harus rajin beribadah. Jadi dengan demikian, Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita, yang selalu memberikan kemampuan dan keberanian untuk terus berbuat baik. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Ayo, tentang apa? Ya, tentang turunnya Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, adik-adik diberikan kekuatan, keberanian, kemampuan untuk terus berbuat baik. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan kidung ceria nomor 112 di hari Pentakosta. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Lipat tangan yang baik, tutup matanya. Kita berdoa. Ikuti Kak Heni ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati sekolah kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami di dalam setiap pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau melakukan firman Tuhan dengan berbuat baik, dengan melakukan semua karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati masa depan kami, berkati cita-cita kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, buat keluarga kami yang sakit, biarlah Tuhan Yesus mau sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat papa mama kami, biarlah Tuhan Yesus berkati setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga berkat-berkat Tuhan terus tercurah dan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami semua, jaga Pulau Bali, jaga Indonesia ini.
Berkati juga Bapak Presiden kami dan juga pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, terutama di daerah Bali. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa? 359. Apa itu ya? Sudah waktunya hendak kita pulang. Ya anak-anak, kita berdiri ya, kita memuji Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Sampai di sini dulu ibadah hari ini.